Qiyu, kamu bilang bahwa bahkan jika aku melawan seluruh dunia, kamu akan selalu berada di sisiku. Tapi, kenapa kamu selalu membela Niu Shurong? Kamu selalu memihaknya. Aku sudah bertarung dengan Niu Shurong seumur hidupku. Aku selalu kalah. Aku selalu kalah. Aku pikir jika aku menikahimu, aku tidak perlu bertarung lagi. Kita akan bersama selamanya. Kenapa kamu membohongiku? Qi Wei. Apa aku kalah lagi kali ini? Apa kamu akan meninggalkanku? Apa aku akan kehilanganmu? Hahaha. Aku berjanji. Mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan lagi dengan Niu Shurong. Xin Mei. Aku tidak akan mengelola tempat dansa. Aku tidak akan terlibat. Aku tidak akan terlibat lagi. Xin Mei, antara siapapun dan kamu, aku akan berada di sisimu. Ini terakhir kalinya, kan? Jangan bohongi aku lagi. Jangan bohongi aku lagi. Hahaha. Hei, Jurong, kamu sangat hebat. Separuh kota sudah terganggu olehmu. Oh, Kamu, anak kecil. bos, ya ampun. Apa yang kamu panggil aku tadi? Kenapa kamu masih memanggilku anak kecil? Berapa umurmu? Humph. Oak. Lihatlah tempat parkir yang besar ini. Kita sudah sepakat. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan mengikutimu. Hati-hati, kamu benar-benar mengikutiku di masa depan. Oh, bos. Kamu bilang benar-benar 10 tahun timur dan 10 tahun barat. Dan 10 tahun ke barat. Siapa yang menyangka Paman Niu adalah yang paling kuat di sini? Aku baru saja dari tempatnya. Dia membuka toko baru. Oh, pemandangkannya.
Bandara berkabar. Pitasan berdentem. Cukup spektakuler. Bagus. Apa yang bagus? Kamu tidak mau melihat? Aku tidak pergi. Aku jaga toko. Aku bantu jaga. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak mau berhubungan lagi dengannya? Seorang pria harus menepati janjinya. Menurutku mereka sekarang akur. Mereka benar-benar damai. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa yang tidak bisa diatasi? Kedamaian tidak mudah. Jangan membuat masalah. Beritahu suamimu. Pabrik Sinmei belakangan ini kinerjanya buruk. Dan dia orang yang sangat kompetitif. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Jangan pergi membicarakan dia di belakang. Oh, kamu bisa tenang setelah memberitahuku. Tapi tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Aku duluan. Apa yang akan terjadi jika terus seperti ini? Kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Gaji pun tidak bisa dibayar. Ya, lebih baik bekerja untuk New Shurong. Ya, bisnis New Shurong semakin besar. Dan dia akan membuka cabang. Benar? Kenapa kita tidak melakukannya? Ya, Selena dalam Katari. Kamu keterlaluan? Hanya saja toko baru New Shurong buka. Aku tahu itu. Kenapa dia begitu hebat? Aku punya kabar baik untukmu. Komunisme datang lebih awal. Liu Shurong akan mentraktir kita makan malam nanti. Benarkah? Makan seafood segar sebanyak yang kamu mau. Cepat, aku pergi. Betul. Beberapa orang, aku rasa kamu tidak seharusnya pergi. Yah, aku tidak bilang aku akan pergi. Hei, kalau aku akan malu untuk pergi. Kamu lihat, dia punya karir yang sukses. Dan punya toko yang besar. Oh, beberapa orang bahkan tidak bisa bayar karyawannya. Oh, kalau aku akan sangat iri. Oh, aku tidak bisa menelannya. Kalau aku tidak bisa menelannya. Tapi kamu harus makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya kamu. Kamu kurus seperti monyet. Apa yang kamu bicarakan? Kamu masih tertawa. Jangan pikir aku kurus. Aku kuat, dan aku akan mengajarimu satu persatu. Masih tertawa. Kamu minum? Aku senang minum lebih banyak ketika bertemu saudara perempuan canggih. Aku senang dan minum sedikit lebih banyak. Ketika kita pertama kali bertemu, kita semua masih sangat muda. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu emotional. Tidak pernah minum. Ketika kamu semangat, kamu lupa segalanya. Minum air. Oh, aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku di sini untukmu. Aku tidak bisa selalu bergantung padamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu pikir aku melakukannya gratis? Kamu harus mentraktirku makanan enak. Cucu, kamu lelah seharian hari ini. Dan kamu sudah minum. Kalau kamu terus bermain-main, tubuhmu tidak akan kuat. Tugasmu sekarang adalah pulang dan tidur. Ngomong-ngomong, Kakak Zibo. Bagaimana perkembangan softwaremu? Aku tidak mengkritikmu. Lihat toko pakaian Xiao Niu milikku. Berkembang dari warung pinggir jalan. Hingga seperti sekarang ini. Kenapa softwaremu tidak ada kemajuan? Siapa bilang tidak ada kemajuan? Aplikasi yang kukembangkan banyak diunduh. Dan ulasannya sangat bagus. Kenapa kamu tidak buka perusahaan software? Tidak. Aku tidak punya waktu. Aku bekerja seharian. Memasang AC menghabiskan semua waktuku. Kalau ada waktu, lebih baik aku kembangkan beberapa aplikasi baru. Untuk membantumu lebih banyak. Aku pikir kamu bisa kembali ke Weiran. Bukankah dia selalu ingin kamu kembali dan membantunya? Jujur saja, aku pernah memikirkan Weiran.
Aku bisa membayangkan betapa sulitnya dia bekerja di Shanghai selama ini. Betapa sulitnya. Kesulitan. Dan menderita lebih dari yang dia alami di pertanian Jianhu. Karena aku tidak berjuang bersamanya sepanjang jalan. Sekarang perusahaannya berjalan sangat baik. Kamu memintaku kembali untuk berbagi hasil kemenangannya. Aku tidak bisa melakukan hal yang mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak Zibo, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Lihat, sekarang ada iklan komputer Zibo di mana-mana. Perusahaan Weiran sudah berkembang begitu besar. Di masa depan, pasti akan melibatkan industri pengembangan software. Aku pikir kamu kembali bukan untuk mengambil keuntungan darinya, tapi untuk mengembangkan pasar baru bersamanya. Shurong, kamu benar-benar memiliki nada wanita yang kuat. Apakah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu? Freelancer yang berpura-pura sebagai tukang pasang AC. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Aku baik-baik saja. Aku melakukan apa yang kusukai setiap hari. Aku bisa sering melihatmu dan membantumu. Itu tidak buruk. Hei, ayah. Hei, kenapa kamu melakukan ini? Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Tingkahmu tidak baik. Biarkan Zhao Zibo yang melakukan ini, bro. Jangan berteriak hari ini. Toko Shurong sedang dibuka. Kakakmu sibuk di sana. Dengan kemampuannya yang kecil. Begitu dengar Shurong, dia langsung kabur. Kamu bilang kakakmu dan Shurong sudah bersama selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak menikah tapi mereka melakukannya. Dan mereka selalu bersama. Kamu tidak bisa bertanya atau mengatakan apapun. Ketika kamu mengarah itu, dia akan menatapmu dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu peduli? Dia sudah membelakangi kamu sejak lama. Jangan marah. Aku akan memarahinya. Apa yang harus kamu lakukan? Lihat, sudah sangat larut. Sudah lewat jam 1. Aku akan mentraktirmu makan malam. Oh, sudah lewat jam 1. Aku selesai kerja. Pulang dan istirahatlah. Tapi aku ingin bersamamu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Dan aku tahu kamu ingin baik padaku. Tapi Shurong, aku percaya kamu yang paling mengerti aku. Pergi. Pergi. Sin Mei, ada sesuatu yang terjadi pada kakakmu. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Perusahaan menelepon dan mengatakan, dia jatuh dari lantai 2 saat memasang AC. Dia sekarang di rumah sakit. Selamat datang, selamat datang. Berani-beraninya kamu buka toko untuk cari uang? Liu Shurong, tentu saja aku buka toko untuk cari uang. Jangan cari masalah tanpa alasan. Aku yang cari masalah. Tidak ada hubungannya dengan berapa yang kamu hasilkan. Kamu hasilkan uang dengan nyawa aku. Itu tidak boleh. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Sin Mei, kakakku cedera kakinya karena kamu. Dan tidak bisa melakukan apapun di rumah. Dan kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan hanya menjalankan tokomu di sini, kan? Apa yang kamu katakan? Dia patah kakinya. Apa yang kamu pura-pura? Bukan karena kamu memintanya memasang AC untukmu. Mungkinkah dia jatuh? Untungnya, kali ini lantai 2. Kalau lebih tinggi, aku bilang kamu, Nishong, kamu tidak bisa berdiri di depanku dan berbicara seperti ini sekarang. Zibo. Apakah dia serius? Sekarang kamu pura-pura peduli padanya. Pernahkah kamu peduli padanya selama ini? Dia tidak pergi kencan buta untukmu. Tidak mencari pasangan atau menikah. Dia menyanyiakan karirnya untukmu. Dan sekarang dia terluka untukmu. Ayahku sudah tua. Dan sekarang aku harus merawatnya. Semua ini karena kamu. Apakah kamu punya hati nurani? Kakakku telah melakukan segalanya untukmu. Bagaimana dengannya? Pernahkah kamu memikirkan dia? Pernahkah kamu melakukan sesuatu untuknya? Liu Shurong bicara soal egois. Tentang kakakku. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu luar biasa. Kak Xiaoshu. Apakah dia di rumah? Hei, aku di sini. Di kamar.
Aku akan naik. Silakan. Oke, aku tidak akan mengurusmu. Hei, hei, hei. Kakak Zibo. Pinjam. Oh, Furong. Kenapa kamu di sini? Ada pelanggan di toko. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana kakimu? Baik-baik saja. Hanya patah tulang kecil. Aku bisa berjalan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Oke, bangun dan ikut aku. Di mana? Ikut saja denganku dan kamu akan tahu. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Tuan Liu, silakan lewat sini. Tuan Liu, kamu bisa lihat dulu. Silakan. Bagaimana kalau buka toko komputer di sini? Kamu sudah familiar dengan hardware dan software. Menurutku tempat ini sempurna untukmu. Soal sewa. Kamu tidak perlu khawatir. Uangnya sudah dibayar dan kontraknya sudah ditandatangani. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu kuasai di sini. Dan kamu bisa. Furong, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak butuh kamu membantuku seperti ini. Aku tidak membantumu. Aku memohon padamu untuk membantuku. Berikan aku kesempatan untuk membalasmu. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Aku sudah kembali. Sudah makan? Ini saja yang kamu makan untuk makan malam? Cukup makan saja. Hampir habis. Apa? Kamu mengalami masalah lagi? Aku ingin berhenti. Kenapa? Pabrik sekarang tidak berjalan dengan baik. Dan gaji tidak bisa dibayar. Lebih baik aku belajar dari orang lain untuk berbisnis. Lagi pula, aku tidak bodoh, Zhao Ximei. Aku juga tidak bisa tenggelam. Baiklah. Kenapa kita tidak buka toko pakaian? Mungkin kita bisa lebih baik dari Shurong. Apa maksudmu? Apa maksudmu lebih baik dari Shurong? Artinya Shurong hebat. Dia hebat. Dia hebat. Aku hanya tidak pandai. Aku hanya tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Dan belajar darinya untuk buka toko pakaian. Apa yang kamu katakan? Aku hanya bercanda. Kamu sama sekali tidak lucu. Kalau aku benar-benar kehilangan pekerjaan, kamu masih bisa tertawa. Tersenyumlah untukku. Oh, aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Ini terlalu tidak bergizi. Tidak perlu membeli. Aku juga tidak bisa makan. Jangan keluar. Ibu, Makanan sudah di meja, kamu bisa memakannya. aku sudah makan di rumah Bibi. Apa maksudmu? Kamu pikir masakan ibu. Dan sekarang tidak sesuai seleramu. Rumah bibi punya segala macam makanan enak. Kamu memang suka pergi ke sana. Kalian berdua semua membelot. Baiklah. Kalau kamu pikir makanan bibi enak, kamu bisa pergi ke rumahnya. Dan tinggal bersama mereka. Dan menjadi anak yang baik untuk mereka. Aku tidak seberuntung itu. Ibu, apakah kamu menyesal memiliki aku? Sudah cukup. Jangan ganggu aku. Hei, kamu bilang itu karena marah atau serius? Jangan menakut-nakutiku.
Illusion by Kerala. Aku hanya figuran di keluarga ini. Aku berlebihan di dunia ini. Orang tua kandungku tidak menginginkanku. Kenapa aku harus tinggal di rumah ketika tidak ada yang menginginkanku? Jangan berpikir seperti itu. Kalau kita pergi, mari pergi bersama. Apa? Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bilang pergi bersama. Halo, guru. Aku Qisheng. Halo, saya ayah Qisheng. Ada apa dengannya? Qishengnan dan Niu Zheng tidak masuk kelas hari ini dan tidak meminta izin. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Saya tidak tahu. Saya pikir dia di sekolah. Saya pergi dulu, guru. Shengnan. Kenapa kamu di sini? Apakah Niu Zheng di sini? Dia tidak ada di sini. Apa yang kamu lakukan pada Niu Zheng? Jangan berteriak dan ceritakan perlahan. Niu Zheng adalah cucuku. Dia adalah cucu kesayanganku. Sudah kubilang padamu bahwa jika kamu bisa merawatnya, jika tidak bisa, bawa dia ke sini saja. Kami akan merawatnya. Kamu menjadi? Jangan khawatir. Tidak ada yang serius. Hari ini, Niu Zheng. Dia tidak pergi ke kelas. Lalu dia pulang ke rumah. Dan kami tidak melihatnya. Jadi kami pikir mungkin dia kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan padanya? Apakah kamu memarahinya? Atau memukulnya? Diam saja. Cepat cari anak itu. Pergi ke rumah Shurong untuk melihat. Ibu, ayah, ada sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang terjadi? Shengnan dan Niu Zheng kabur dari rumah. Apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka kabur dari rumah? Niu Zheng bertanya sesuatu padaku hari ini. Tapi aku pikir dia sepertinya tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang kamu katakan? Dia bertanya apakah aku anak kandungmu. Niu Shurong, kamu keterlaluan. Kamu jahat padaku, Cao Xing. Aku tidak bisa hidup tenang. Benci saja aku, oke? Kenapa kamu melakukan ini pada anakku? Jika sesuatu terjadi pada Niu Zheng, aku akan melawanmu. Oh, berhenti berteriak. Kamu adalah seorang anak. Ada apa denganmu? Kamu harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Kenapa kamu tidak tahu itu? Oke, knock. Jangan berdebat tentang siapa yang bertanggung jawab sekarang. Mari kita berpisah dan mencari anak itu. Oke? Ya, kamu benar. Cepat cari anak itu. Cari cucuku. Oh, carry ke kuku. Cepat cari cucuku. Oak, berhenti turtle. Aku akan cari ibuku dan aku pergi dulu. Silakan. Cari cucuku. Menjadi. Shengnan. Menurutmu orang tua kita sedang apa sekarang? Apakah mereka akan datang mencari kita? Aku tidak tahu, mungkin. Orang tuamu pasti akan. Ibuku mungkin bahkan tidak tahu aku keluar. Hei, apakah kamu menyesal? Jika kamu menyesal, ayo kita kembali. Aku tidak menyesal. Ayo cepat pergi. Hai, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lucu melihat seorang cantik melindungi seorang pria. Apa ini namanya? Cantik menyelamatkan pahlawan. Ayolah, bukan cantik menyelamatkan pahlawan. Aku pikir itu beruang. Ya, cantik menyelamatkan beruang. Bayar keketakan. Orang tuaku datang. Kamu harus berhati-hati. Silakan. Pergi. Liu Zheng. Ah, Sepertinya ada seseorang di sana. Liu Zheng. Pergi. Apa
Apa yang terjadi padamu? Biarkan ibu lihat apa yang terjadi padamu. Silakan. Aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi. Apa yang terjadi padamu? Sebenarnya, aku baik-baik saja. Sheng Nan ada di sana. Cepat pergi ke Sheng Nan. Sheng Nan, Sheng Nan. Jangan pergi. Ayahmu pergi, tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa terluka? Aku baik-baik saja. Kamu tahu itu menyakitkan. Berjanjilah padaku. Jangan pergi tanpa mengucapkan salah katapun di masa depan. Mengerti. Yang Cheng, apa yang terjadi? Kamu juga tahu rasa sakit. Bukankah ini semua salahmu? Di mana Sheng Nan? Bukankah kalian berdua bersama? Sheng Nan ditarik oleh dua preman karena aku. Kemana mereka pergi? Shi Wei. Ah. Ahahaha. Apa yang kamu lakukan? Ah. Ah. Suwei. Jiwei, Jiwei, Jiwei. Tidak, tidak. Jangan pulang. Ah. Jangan pulang. Pergi. Ah. Bodoh. Kamu membuatku sangat takut. Jangan lakukan ini lagi, oke? Ibu, aku salah. Kenapa kamu berlarian? Apa kamu terluka? Tidak. Sebenarnya, aku cukup berterima kasih pada kedua orang itu. Ah. Aku pikir rasanya seperti mimpi. Keluarga kita bersatu kembali. Jika aku pulang, orang tuaku akan pergi. Ah. Sheng Nan, kamu baik-baik saja? Kiwei, baguslah anak-anak baik-baik saja. Ayo. Mari mandi air hangat. Ayo pergi. Ayo pergi. Anak itu tertidur. Ya, Ayo kita tidur juga. Kita sibuk sepanjang hari. Kita semua lelah. kamu seharusnya tidak lelah, kan? Aku melihat keluargamu berkumpul hari ini. Saling berpelukan, itu pemandangan yang sangat hangat. Kamu memeluk Niu Shurong. Kamu tidak melepaskannya begitu lama. Tidakkah kamu lelah? Kalian berdua kembali merajut cinta lama? Apakah menarik mengatakan ini?
Aku malas menjelaskan. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku pikir ini cukup aneh. Jelas-jelas Niu Shurong yang berbuat salah. Tapi kamu sama sekali tidak menyalahkannya. Tapi sekarang kamu menyalahkanku. Tidak ada yang menyalahkanmu. Baiklah, baiklah. Kita semua lelah, mari tidur. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang Niu Shurong memiliki karir yang sukses. Aku hanya seorang pekerja di pabrik yang bangkrut. Dan bahkan tidak bisa membayar gajiku. Kamu ingin kembali ke Niu Shurong sekarang. Kamu ingin hidup bahagia bersamanya. Aku tidak berbicara omong kosong. Aku hanya tidak rela. Mengapa dia mendapatkan semua yang dia inginkan? Aku hanya memilikimu. Dia masih ingin membawamu pergi. Dia terlahir baik, dan dari keluarga yang baik. Semua orang menyukainya, dan bersedia membantunya. Kami bekerja di pabrik yang sama. Semua hal baik jatuh ke tangannya. Tidak pernah sampai ke aku. Meskipun dia membuat kesalahan besar, dia bisa keluar dari pabrik. Dia masih bisa sukses dalam karirnya. Sedangkan aku bekerja keras untuk pabrik. Mereka tidak memberiku apa-apa, tapi mereka memecatku. Kamu masih membenciku. Jika kamu dipecat, Kamu akan dipecat cepat atau lambat. Aku hampir kehilangan pekerjaan. Kamu akan segera meninggalkanku. HMPH. aku akan mendukungmu kalau kau di PHK, tapi bukan pabrikmu. Kalau mau berhenti, berhenti saja. Kau tidak akan mendukungku. Kau akan bersama Niu Shurong. Kau tidak akan peduli padaku lagi. Jangan ngomong sembarangan. Niu Zheng lagi makan. Aku datang. Oh, ada paha ayam. Ibu buatkan khusus untukmu. Khusus untukmu. Bu, kenapa ibu tidak makan satu? Ibu tidak suka makan paha ayam. Ibu lagi diet. Bu, aku mau bicara sesuatu dengan ibu. Oke. Besok ulang tahun Shengnan. Dia mau aku datang ke rumahnya untuk merayakan bersamanya. Bu, kalau ibu tidak mau aku pergi, aku tidak akan pergi. Aku akan pulang dan mengerjakan PR saja. Tidak apa-apa, kau boleh pergi. Pulang lebih awal saja. Hei. Bu, besok ada orang lain yang akan pergi. Aku tidak akan makan malam di rumah besok malam. Kau mau ngapain? Laosan punya ide baru. Dia punya ide baru dan mengajak seseorang makan malam. Mari kita ngobrol. Aku tahu. Hei, Lu Zhong. Sudah kau lakukan apa yang aku minta? Sudah. Bagus, kalau begitu kau bisa pergi dulu. Aku masih ada urusan. Urusan apa? Aku ikut denganmu. Aku harus pergi sendiri. Kau misterius sekali. Aku harus bertemu seseorang yang sangat penting. Kau lupa apa yang kukatakan di lapangan. Ayahmu benar-benar datang. Jangan bilang ibuku. Atau pesta ulang tahunku akan hancur. Kau dengar? Oh, Aku pergi sekarang, ingat ya. Dadah. Shengnan pergi kemana? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? aku tidak tahu. Dia tidak memintaku untuk datang. Apa kalian berdua bertengkar? Tidak. Tante, kalau Paman Ki kembali,
Apakah kamu masih akan bersamanya? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya. Apa ibumu menyuruhmu bertanya? Tidak. Tidak. Ibu, aku pulang. Aku pulang, sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Liu Zheng juga ada di sana. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Sheng Nan. Oak. Liu Zheng datang dan pindahkan meja. Masuk dan duduklah. Hari ini adalah hari paling bahagia bagiku. Aku ingin merayakan ulang tahunku setiap hari. Kamu ngomong tidak karuan lagi. Tidak ada yang ingin merayakan ulang tahun setiap hari. Kalau aku merayakan ulang tahun setiap hari, aku bisa bertemu ayahku setiap hari. Nyalakan lilinnya. Ah. Nyalakan lilin. Tunggu sebentar. Aku ingin membuat permohonan dulu. Ayah. Orang tuaku bisa bersama selamanya. Kepala sekolah. Kenapa kita tidak pulang? Aku ingin tinggal lebih lama. Kamu bisa pergi dulu. Sheng Nan, apa kamu senang hari ini? Sangat senang. Baguslah. Oke, kalau begitu, aku akan pulang dulu. Paman, bisakah kamu mengantarku?
Pergi, pergi. Ibu, kamu mau pergi? Oak. Ya, ini hadiah ulang tahun yang aku inginkan. Selamat. Shannon sangat bahagia hari ini. Sudah lama aku tidak melihatnya tersenyum seperti ini. Aku bukan ayah yang baik. Ya, Kamu tidak punya sesuatu untuk diceritakan padaku? hari ini aku di sini. Merayakan ulang tahun Natal. Sebenarnya, aku menyembunyikannya dari Sin Mei. Aku menjaga jarak dengan kalian selama bertahun-tahun. Kamu pada dasarnya membesarkan anak-anak sendiri. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Aku mengerti. Shengnan juga tidak akan menyalahkanmu. Dia hanya merindukanmu. Dia selalu ingin bertemu ayahnya. Hei, 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 hei. Si Mei, Kamu membohongiku. aku tidak membohongimu. Kamu membohongiku. Kamu berbohong. Kamu membohongiku untuk New Shurong. Bukankah kamu berjanji padaku? Kamu tidak akan berbohong padaku seumur hidupmu. Bukan untukmu. Aku melakukannya untuk merayakan ulang tahun Shengnan. Aku berbohong untuk melindungimu dari rasa sakit. Bukankah kamu menyakiti aku lebih dalam? New Shurong, kamu benar-benar melakukannya. Pertama, kamu mengambil New Zheng dariku. Lalu Qi Wei. Aku pikir setelah bertahun-tahun, kamu bisa menyadarinya dan menghadapi kenyataan. Tapi aku tidak menyangka kamu masih tidak melepasiku. Kamu masih ingin membalas dendam padaku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Berhenti. Kamu pergi karena merasa bersalah, kan? Akui saja. Mari kita selesaikan ini hari ini di sini. Oke. Kita bicarakan lain kali. Jangan berteriak di tengah malam. Kamu masih membelanya sekarang. Beraninya kamu bilang tidak berbohong untuknya? Kier, aku mohon padamu. Jangan bohong padaku lagi. Dan jangan janjikan apapun yang tidak bisa kau lakukan. Karena aku bodoh. Aku percaya setiap kata yang kau ucapkan. Aku percaya.
Ada apa? Kau tinggalkan aku. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak butuh bantuanmu. Kau tinggalkan aku. Kupikir kau akan lebih bahagia tanpaku. Lihat seperti apa dirimu sekarang. Wu Zheng, cepat katakan padaku, apakah rencana kita berhasil? Bagaimana reaksi ibumu? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia sangat marah. Berarti itu berhasil. Hei, pikirkanlah. Ibumu menggusur ayahku. Sementara aku menarik ayahku ke sini. Kurasa sekali saja sudah cukup. Saat itu, ibumu tidak akan membiarkan ayahku pulang. Shen Nan, apa yang kau inginkan? Rapat orang tua dan guru akan segera datang. Jah. Wang Huan, bagaimana dengan Wang Huan? Jangan ikut campur. Biarkan aku membantumu. Mari lihat siapa yang ada di daftar. Jampun. Tolong jangan sampai ada aku. Tidak apa jika kau ada di sana. Ini hanya daftar sementara, bukan hasil akhir. Sangat tidak beruntung. Jangan pergi. Aku akan masuk untuk memeriksa lukmu. Hei, ayolah. Permesai. Ayo. Bagaimana kabarnya? Oh, kau bisa lihat sendiri. Permisi. Kukira kau adalah wakil direktur. Tidak akan masuk dalam daftar ini. Aku tidak menyangka ini hanya daftar cadangan. Belum pasti. Bagaimanapun, aku harus mempertahankan posisiku. Bu, besok ada pertemuan orang tua dan guru. Aku tahu. Bu, apakah ibu masih marah? Aku tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Bukan urusanmu. Sebenarnya, menurutku Paman Ki baik padamu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tahu. Ibu tahu dia baik padaku. Ibu hanya memiliki kepribadian yang kuat. Dia tidak tahan melihat Niu Shurong lebih baik dariku. Dan aku tidak ingin dia melihatku menderita. Aku sudah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku bersaing dengan diriku sendiri. Aku hanya tidak bisa melepaskan diriku. Aku tidak peduli dengan siapapun. Kenapa aku beritahu ini? Kamu tidak mengerti. Aku tidak tahu. Aku masih SMA. Bu, apakah ibu marah pada Paman Ki? Karena dia merayakan ulang tahun Sheng Nan? Sebenarnya, itu perbuatan Sheng Nan. Maksudmu Ki Sheng Nan? Sebenarnya, bibimu. Dan Paman Ki tidak tahu apa-apa. Kenapa dia melakukan ini? Sama seperti aku. Dia menginginkan keluarga yang utuh. Kenapa kamu memberitahuku?
Aku tidak ingin melihatmu menderita. Ibu tidak sedih. Ibu cukup bahagia. Kamu benar-benar sudah besar dan mengerti. Jam berapa kelasmu selesai? Aku hanya bisa menemukanmu saat kamu bekerja. Ah. Tidak apa-apa. Aku ingin ibu datang ke pertemuan orang tua dan guruku. Bu. Ibuku ada urusan. Jadi aku datang padamu. Ayah tidak bisa datang. Itu karena pengasuh baru. Aku tahu. Di matamu, Bibi Shieme lebih penting daripada aku. Lain kali. Aku akan pergi lain kali. Ayo. Teman-temanku mengejekku sebagai anak tanpa ayah. Padahal aku jelas punya ayah. Mereka cuma tidak percaya. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku punya ayah. Ayah, tolong. Hadiri rapat orang tua muridku. Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Shengnan. Aku akan pergi. Shuen sibuk besok. Aku akan pergi ke rapat orang tua murid Shengnan untuknya. Kamu juga, Paman Ki. Di mana ibumu? Dia akan segera datang. Shengnan, bisa belikan aku es krim? Aku ingin makan es loli yang lama. Kenapa tidak pergi sendiri? Aku tidak mau. Aku tidak punya uang. Ayah, kamu pergi? Aku pergi. Tunggu aku, ayah. Chishu, Hei, aku ingin memberitahumu sesuatu. katakanlah. Sebenarnya, ibuku sengaja bertemu denganmu dan bibiku hari itu. Itu bukan kebetulan. Apa maksudmu? Aku yang memberitahu ibuku. Kenapa kamu melakukan itu? Shengnan yang menyuruhku. Dia ingin menjodohkanmu dengan bibiku. Dan nanti, bibi. Wutsong, es loli kamu. Ayah, aku belikan untukmu. Tidak apa-apa. Ayah, coba. Enak. Makanlah. Makan, ibu. Ayo.
Cari seseorang. Untuk melihat apakah ada orang yang kamu kenal di sini. Makan satu. Terima kasih, Ayah dan Ibu, atas kehadiran Anda dalam pertemuan orang tua guru di sekolah kami. Saya adalah wali kelas mereka. Panggil saja saya Guru Liu. Maaf, Bu Guru. Saya terlambat. Saya orang tua Qi Shengnan. Selamat datang. Kedua orang tua Qi Shengnan hadir. Tidak heran anak Anda begitu luar biasa. Tampaknya tidak terlepas dari sikap serius Anda. Terima kasih atas perhatian Anda pada acara ini. Ibu, Guru. Anda salah paham. Sebenarnya, Xin Mei dan saya hadir sebagai orang tua Niu Zheng. Qi Shengnan. Banggan. Anaknya keras kepala. Tapi saya tidak bisa membiarkan anak berbuat semaunya. Tapi Anda adalah ayahnya. Seberapa keras kepala pun dia, Anda tidak seharusnya menyakitinya seperti ini. Diam. Shengnan, jangan lari. Shengnan, kamu akan mendapat masalah jika terus lari. Shengnan, aku benci ayahku. Aku benci dia. Aku tidak bisa. Shengnan, aku tidak pantas menjadi temanmu. Aku mengkhianatimu. Aku memberitahu ayahmu tentang rencana kita. Kenapa kamu memberitahu ayahku? Kamu berjanji akan merahasiakannya untukku. Maka, Shengnan, aku benar-benar tidak ingin melihat ibuku sedih. Sebenarnya, aku tidak peduli seperti apa ayahmu. Aku tidak peduli apakah ayahmu atau ibumu yang datang. Tapi membawa ibuku ada hubungannya denganku. Aku tidak. Aku menganggapmu. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Shengnan. Apa yang kamu katakan padanya? Shengnan. Bos, Anda sudah kembali. Ya, Bos, Weiran baru saja bilang. Pendiri perusahaan Zibo adalah Zhao Zibo. Kamu bilang marga dia sama denganmu. Tapi bahkan namanya juga sama denganmu. Luar biasa. dia bicara dengan baik. Sangat bagus. Kalau kamu yang bicara, pasti lebih baik dariku. Weiran, lama tidak bertemu. Ayo, duduk. Aku dengar ada orang bernama Zhao Zibo di pusat komputer ini. Jadi aku setuju datang ke sini. Yan Ye. Aku punya firasat. Orang itu adalah kamu. Weiran, kamu benar-benar tidak tahu seberapa populer Zibo Technology sekarang. Di seluruh gedung ini, yang paling laris adalah komputer Zibo. Sehebat apapun penjualan komputer Zibo Technology, itu juga berkat usahamu dulu. Tidak terlepas dari usahamu. Ingat waktu kita mulai usaha. Kita sangat miskin sampai tidak bisa makan. Kita main shoot. Yang kalah traktir, yang menang makan mie. Menyenangkan waktu itu, sekarang kamu bisa makan apa saja. Kamu seharusnya lebih bahagia. Zibo. Memulai usaha butuh partner. Aku tetap bilang, kalau kamu mau kembali, aku selalu siap menyambutmu. Kapten, jangan bahas ini hari ini. Zibo. Sejak Jianghu Farm,
Aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Kita keluarga, jadi tidak perlu bicara formal. Aku dengar kamu sekarang kerja di bidang rekayasa perangkat lunak. Kamu tahu? Itu yang sedang kurang di Zibo Technology sekarang. Bagaimana? Kembali dan bantu aku lagi. Siapa yang memberitahumu? Seorang teman, Shurong, sudah mencarimu. Shurong memang datang padaku. Tapi sebelum Shurong datang padaku, aku sudah dengar tentang pencapaianmu sekarang. Beberapa browser gratis dan cepat yang beredar di pasaran. Dan software perhitungan teknik. Seharusnya semua berasal dari tanganmu. Zibo, kamu tahu tidak? Kalau kita mengoperasikan software ini, betapa menguntungkannya itu. Wei Ran, jujur saja. Aku benar-benar tidak tahu berapa uang yang bisa dihasilkan dari hal-hal ini. Tapi proses mengembangkannya sangat menarik. Semangat internet adalah tentang berbagi. Kamu malah bicara soal menghasilkan uang. Bukankah ini bertentangan dengan semangat internet? Zibo. Sekarang, kita hidup di masyarakat ekonomi. Semua orang fokus pada pasar dan efisiensi. Kalau kamu tidak mengoperasikannya, orang lain akan memanfaatkannya. Kalau orang lain menjiplak karyamu dan menjualnya untuk uang, kamu akan menyesal nantinya. Kalau ada yang menjiplak, berarti teknologiku diakui. Bukankah itu hal yang baik? Soal uang. Wei Ran, apa kamu kekurangan uang? Masa sih kamu kekurangan uang? Shurong sekarang tidak kekurangan uang. Aku hanya butuh uang yang cukup. Jadi biarkan mereka menjiplak. Biarkan mereka merasakan dan menghasilkan uang. Tapi menjual komputer di konter kecil. Bukan hanya idealmu, Xiao Zibo. Kenapa? Kita dulu punya mimpi yang sama. Tapi aku tidak bisa bertahan. Sekarang, aku lihat kamu sudah mewujudkan mimpi kita. Aku benar-benar puas di hati. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Kamu tidak tahu. Bosmu dulu adalah orang yang luar biasa. Kamu siapa? Naiklah. Kenapa kamu harus melakukan ini? Antara kamu atau dia akan terluka. Aku yang membuatmu susah. Xin Mei, aku tidak akan berbohong padamu lagi. Aku tahu. Aku tidak akan pernah tidak percaya padamu lagi. Oh, kita lulus. Chen Nan, ayo pergi. Kita sudah lulus. Hey, Niu Sheng. Nanti kita pergi makan malam lulusan. Ya, aku akan pergi. Kenapa kamu tidak tanya aku apakah aku akan pergi? Bukankah itu berlebihan? Niu Sheng pergi, kenapa kamu tidak? Tidak. Hei, setelah lulus, akan sulit untuk bertemu lagi. Kurasa lain kali kita bertemu, itu akan saatnya kamu menikah. Jangan ngomong sembarangan. Apa? Kamu tidak pergi untuk menikah. Pacaran disebut sebagai kelakuan buruk. Aku akan memukulmu. Nyonya, kamu akan kerja di mana setelah lulus? Bicarakan nanti, aku ada hal yang lebih mendesak. Apa masalahnya? Ini tentang kita. Kamu tidak bisa mengabaikannya, kan? Tentu saja aku akan. Tapi bagaimana aku bisa mengatakannya ketika ibumu dan ibuku hubungannya buruk? Biarkan aku yang bicara. Silakan. Oak, ayo pergi. Ayo pergi.
Kamu bilang berapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk toko ini. Sanggup. Ini kontributor besar untuk kariermu. Meskipun Xiao New Clothing semakin baik, sudah membuka lebih dari selusin toko. Tapi aku masih paling sayang tempat ini. Kawan Yao Shang, kamu telah berangkat dari warung kecil di pinggir jalan, hingga membuka toko pakaian, hingga membuka cabang, dan sekarang bahkan menyewa kantor di pusat kota. Apakah kamu ingat bertahun-tahun yang lalu, apa yang aku katakan di hari kelulusan kuliah? Aku bilang bahwa dalam beberapa tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Niu Shurong, kamu akhirnya menjadi wanita kuat yang membuat banyak orang merasa inferior. Kamu luar biasa. Kita harus makan sesuatu yang enak, dan minum sesuatu yang baik. Mari kita rayakan. Oak. Mari kita pesan lebih banyak hidangan. Aku bilang aku yang traktir hari ini. Kamu semakin mirip bos. Kamu juga sama. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu mengelola banyak orang. Aku hanya memimpin siwe satu orang. Dan aku selalu diperintah oleh anak ini. Oh, apa? Weiran kembali dan bilang ingin mengajakmu kembali. Tapi kamu menolak. Dia ingin aku membujukmu. Tapi melihatku seperti ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak Zibo, aku benar-benar mengecewakanmu selama ini. Kamu mulai lagi. Apa hutangnya? Sekarang aku bisa sering melihatmu. Bagus kalau aku bisa membantumu saat kamu butuh. Gomong-gomong, Weiran juga bilang bahwa perangkat lunak baru yang kamu kembangkan sudah diperhatikan oleh beberapa perusahaan besar. Mereka ingin merekrutmu sebagai konsultan teknis. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu bilang aku selalu santai seumur hidupku. Dan selalu malas. Tiba-tiba, aku harus tidur lebih awal dan bangun pagi. Pergi kerja dan pulang tepat waktu setiap hari. Aku harus bekerja, bersosialisasi, dan menghadiri rapat. Dan dikelola oleh atasan. Maka aku akan kehilangan kebebasanku. Aku tidak akan merasa senang. Yang penting jika ada sesuatu, dan aku tidak bisa datang. Dan tidak bisa membantumu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa terjadi padaku? Tidak ada. Aku tidak menyangka bahwa pakaian Xiao Niuku bisa berkembang seperti sekarang. Aku bahkan punya perusahaan pakaian sendiri. Setidaknya aku pikir dalam hidupku. Aku berhasil dalam satu hal.